Hai guys, balik lagi sama Gege Saputra. Video kali ini gue mau jawab pertanyaan tentang gimana caranya gue menjaga kesehatan kucing-kucing yang ada di rumah kucing ini, terutama di musim pancaroba ini ya, di masa pancaroba ini. Sekarang kan lagi sering hujan, biasanya itu kucing-kucing ada yang kena flu atau ada yang kena herpes virus, bahkan cerita yang masuk ke kita ya, banyak yang kena herpes virus juga. Sekarang gue mau share terupdate gimana caranya gue menjaga kesehatan mereka. Ini gue contohin dari kucing-kucing yang ada di ruang santai kita dulu ya. Di sini tuh ada 6 kucing, ada Yupi sama keempat anaknya, Panda, Jenna. Nih dia nih, sama ada Sisi tuh. Sisi juga dilepas di sini. Sama ada kamu yang lagi nonton Naruto tuh. Tapi aku suruh stop dulu, kita bikin video dulu. Kita juga lagi ngopi-ngopi nih, persiapan untuk AGG AGG Cats Coffee tahun depan. Doain ya. Oke, sekarang di depan istri gue ini udah ada 6 piring karena ada 6 kucing, masing-masing 1 piring. Ada makanan basah juga. Ini makanan basah yang lembut yang dari dulu gue pakai di sini untuk dicampur sama vitamin. Terus ada mangkok yang diisi sama air, ini untuk mencampurkan makanan basah ke air dicampur sama vitamin. Ada mangkok yang belum untuk diisi air juga untuk mencampurkan makanan basahnya untuk 6 kucing. Soalnya kan biasanya kalau kita ngasih makanan basah, rata-rata 1 kucing itu dia 1 sendok. 1 sendok teh ya? 1 sendok teh gitu, dan juga itu agak nggak 1 sendok teh sih, mungkin agak lebih sedikit gitu kan. Nah itu dicampur di mangkok ini, ya kan? Nah ini vitaminnya itu ada lisin tuh yang warnanya putih. Ini tuh juga ada di AGG Cat Shop ya. Terus ada kurkumin. Nah kurkumin ini sekarang di AGG Cat Shop belum ada. Karena ini masih untuk stok kita pribadi kan. Kita pernah bahas sebelumnya untuk kunyit ini, tapi waktu itu kita masih pakai kunyit yang di blender. Jadi kunyit beneran di blender gitu, nah, pakai sedikit air. Jadi untuk teman-teman yang nggak ada kunyit kapsul kayak gini, karena belum dijual di AGG Cat Shop juga, itu bisa pakai kunyit yang di blender ya gitu. Ini kan ada 6 kapsul, masing-masing tuh 3 ya, lisin 3, kurkumin 3, ini dicampur ke makanan basah untuk 6 kucing yang ada di sini. Kalau untuk di ruangan kucing itu pasti lebih dong, karena di atas kan ada 30 ya, ada 30 kucing, tapi biar nggak ribet kita contohin ke 6 kucing aja gitu. Biar nggak lama juga ntar videonya. Nah, jadi buat kamu yang belum nonton video ini, nanti gue kasih linknya. Kita pernah bahas soal kunyit juga. Sekarang kamu langsung mau mencampurkan untuk 6 makanan basah, 6 sendok makanan basah. 1 2 3 Yupi. Tuh Yupi udah pengen tuh. 3 4 4 5 5. Ini kadang kalau aku yang buat, kata Mas Gege, terlalu banyak. Mahal tahu yang itu. Kasih bonus deh, kasih bonus. Ntar aku dibilang pelit lagi. Nah ini kan masih ada sisanya kan. Biasanya ini kita taruh kulkas, bisa kuat 3 hari lah ya. Ya setelah dibuka. Tergantung kualitas kulkasnya juga. Kalau kualitasnya terlalu penuh dan udah nggak dingin, dia lebih cepat bau gitu. Sekarang kita langsung campurin aja. Nih, sebenarnya untuk kurkumin sama lisin ini juga biasanya gue pakai untuk kucing-kucing yang udah birahi berat kayak si Lipo dan si Felix untuk menjaga kesehatan urinerinya. Ini di luar makanan ya. Kalau untuk makanan kucing, gue kan di sini makanan yang gue pakai kan Happy Cat kan, dan ada beberapa varian. Itu juga membantu untuk urinerinya juga, ditambah dengan vitamin ini. Jadinya si kucing yang lagi birahi berat di ruangan kucing itu bisa lebih terjaga lagi. Sekarang ditujukan untuk kucing-kucing yang nggak birahi berat kayak yang ada di sini nih, Poli tuh, anak-anaknya Yupi kan, mereka kan belum birahi berat lah, walaupun mereka udah mulai birahi. Tapi ditujukannya berarti untuk kesehatan mereka biar nggak kena herpes virus, biar nggak flu. Mata mereka kan masih bagus-bagus ya, nggak ada yang bermasalah tuh. Yupi aja udah gemuk banget setelah dia di steril kan. Ini tinggal tambahin. Ini tinggal ditambahin air. Baru diaduk sampai dia matang. Tuh. Sampai tercampur semua. Poli, udah mau siap nih Poli. Kita panggil dulu yuk, Panda, Jenna, Sisi. Oh iya, satu lagi. Untuk untuk kunyit ini
Untuk kurkumin ini biasanya kan kita pakai di ruangan kucing aja untuk kucing yang lagi birahi kan. Iya. Mereka ini belum terbiasa makan yang kunyit ini dicampur sama makanan basah. Kecuali Yupi ya. Yupi kan dulu kan pernah juga kan, apalagi Yupi dicoba itu sama kunyit yang di blender gitu. Makin nyengat aromanya. Makin nyengat aromanya. Panda juga udah pernah. Yang belum pernah itu anak-anak Yupi yang Sisi. sekarang. Anak-anak Yupi yang sekarang nih, Polly, Jenna, sama si bayi Oren. Kalau si Jenna ini juga dia agak susah kalau makan makanan basah dicampur sama vitamin. Biasanya kan yang setiap hari dikasih ke mereka kan kita pakai yang basic ya. Iya. Jenna juga agak susah tuh ngabisinnya, agak lama, kadang-kadang nggak habis kan. Sekarang aku penasaran makanya nih, yang kurkumin ini anak-anak pada suka atau enggak? Sebenarnya biasanya yang ngaduk untuk makanan anak-anak di bawah itu Mas Gege. Jadi segini udah cukup belum? Udah cukup. Ya karena sekarang aku yang megang kamera kan, biasa kita bikin makanan basah kan nggak di videoin. Oke, ininya kita buang dulu karena piringnya cuma 6. Sayang. Nah, jadi ini kan nggak sampai cair banget kan? Jadi masih agak-agak kental. Seginilah cukup nih. Warnanya juga masih kayak kuning banget kan? Tapi nggak sampai kuning banget, pekat banget yang ngebuat kucing itu nggak suka. Dari aromanya yang ini juga nggak sekuat kalau yang kapsul ya, nggak sekuat kunyit asli. Iya. Ya kan? Makanya kalau pakai kunyit asli itu harus sedikit aja. Kalau enggak nanti malah nggak suka kucingnya. Nah, yang kunyit ini kan sebenarnya dia tuh food grade. Vitamin yang kurkumin ini aku minum juga, kita minum juga sebenarnya, terutama di masa pandemi ini kan. Iya. Kita jadi minum itu terus. Jadi kadang-kadang kita kasih ke kucing juga. Kalau mau lebih irit, ya pakai yang di blender gitu. Ayo Panda, udah siap? Sisi, bayi mana? Bayi. Kayaknya tidur deh dia di kamar. Bayi. 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 Mana bayi? Ih, bayi kok nggak ada. Ini kamu lagi bagiin. Tuh, ada 6 piring. Tuh, yang rata ya. Yang lebih adilan kamu dibanding aku. Nah, ini juga mungkin akan ada pertanyaan dari teman-teman. Mereka kan ada yang ngasih remaja, mereka udah nggak bisa dibilang kitten lah, tuh udah pada birahi. Ada yang dewasa juga. Emang dosisnya disamain? Ya kita samain aja. Yang penting si kucing itu setelah makan itu nggak muntah, karena dosis yang kita pakai ini juga sebenarnya bisa dimakan sama kitten. Jadi untuk dewasa tuh nggak masalah. Kecuali untuk kucing dewasa yang udah kena herpes virus atau dia udah flu, mungkin dosisnya bisa kita tambahin sedikit ya. Iya, atau biasanya itu kalau dia lagi sakit, itu biasanya Mas Gege emang khususin buat dia vitaminnya sendiri gitu. Biasanya gitu sih. Atau pakai dosis yang ini dan sekali lagi kita kasih beberapa jam kemudian vitamin yang berbeda kayak transfer faktor gitu. Iya, misalkan. jadi lebih rutin ya jatuhnya. Ya, kemarin kan kita bahas juga. Oke? Bayinya belum siap, nanti dulu. Bayi belum siap, aku panggil bayi dulu. Bayi. Jangan dia kekunci di sini. Bayi, oh iya. Oh, bayi kekunci di ruangan ini. Tuh dia marah-marah tuh. Dia marah-marah tuh. Ngomel-ngomel nih, datang-datang ya. Kamu yang tugas bagiin ya. Ayo anak-anak. Saatnya pesta. Saatnya pesta. Yupi. Nih, maaf ke Panda. Nih Panda. Sisi doyan. Nah, Jenna nih. Nah, kita lihat nih. Poli mana Poli? Poli. Tuh, yang paling kaku tuh Jenna tuh. Tuh lihat tuh. Yupi dimakan, Panda dimakan, Sisi dimakan, bayi dimakan. Tuh Jenna nggak mau. Jenna nih yang paling susah. Dia pakai vitamin yang biasa aja tuh makannya lama. Nih kita lihat Poli. Tuh Poli juga agak-agak kaku nih. Baru pertama kali soalnya. Coba aku pisah ya, Jenna di sini. Jenna. Tuh. Nah kalau kondisi sehat kayak mereka ini, gue kasihnya kadang-kadang 2 hari sekali. Atau kalau kita iseng, itu setiap hari juga. Tapi nggak selalu yang kurkumin sama lisin ya. Kita gabung sama yang basic juga, ya kan? Soalnya mereka kan belum sampai sakit lah. Direbut sama bayi. Bayi nggak boleh. Bayi nggak boleh. Itu punyanya Poli. Bayi. Nih bayi kasih bayi aja karena Jenna nggak suka. 2 porsi dong bayinya. Nanti berdua sama Yupi aja dibagi. Bagi 2 ya. Kita bagi 2 ya. Nih bayi di sini dulu sebentar.
kita bagi 2 sama Yupi. Nah, ini kan si Jena nggak mau, jadi kamu ngasihnya gimana nih buat Jena? Nah, Jena kan nggak mau ya, dan tipikalnya Jena mungkin nggak bisa kita contohin di sini ya, karena ini kita pakai kunyit, bulunya Jena itu putih. Nanti yang ada kuning-kuning. Yeah. Gue saranin kalau kamu ngasih kunyit ke kucing, itu jangan sampai di split. Kecuali si kucing itu sama sekali nggak memuntahkan kembali. Yeah. Nah, Jena itu tipikal kucing yang suka memuntahkan, bukan dimuntahin sih, dilepeh, sorry. Kalau dimuntahin kan artinya dia udah nelen dulu terus dimuntahin kan. Kalau dilepeh kan baru kita split ke mulutnya, terus dia udah ngebuang. Tapi kalau si Jena itu dia tipikal yang dilepeh, dan kalau udah dilepeh terus pakainya kunyit, wah itu udah kuning semua. Nih, kalau dimakan sendiri itu nggak akan kuning. Kayak si Panda ini kan putih. Kayak Sisi juga putih. Tuh, habis semua ya. Poli juga habis nih, tapi dia makannya lama. Sendok siapa jatahnya? Jatah sendok. Tuh, Poli habis. Tuh, tangan kamu kuning, tapi yang kurkumin kapsul ini lebih gampang dibersihin sih dibandingin kunyit yang kamu blender. Ini buat kamu lagi. Tuh. Nambahnya berkali-kali. Gimana badannya nggak gede? Tuh, bayi nambah. Di sini kalau di sini tuh yang paling cepet makanya entah itu ganti-ganti vitamin kan, kita kan diselingin kan vitamin kan. Diselingin. Nah, yang paling cepat makanya tuh bayi. Iya. Yang paling cepat bayi, yang paling lama Jena. Tuh. Yupi semangat banget, dia nambah bahkan di bowlnya. Udah Yupi? Udah kenyang Yupi? Nah, Jena ini kan nggak mau kan? Kita lanjut ya. Jena kan nggak mau. Sekarang kita kasih apa nih si Jena? Mau nggak mau dia harus di split langsung dari kapsulnya, tapi bukan kurkumin ataupun lisin, tapi biasanya aku pakai transfer factor. Gitu. Jadinya kucing-kucing yang lain udah nggak perlu di split transfer factor lagi, tinggal si Jena doang gitu loh. Oke, mungkin segini dulu kali ya video kali ini, karena gue cuma pengen bahas updatean vitamin apa yang gue pakai di musim hujan kali ini. Semoga video kali ini membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.